Jamaah Majlis Salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sunda. Sekarang Indonesia atau Melayu, dan insya Allah penjelasannya masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kaki. Artinya dosa yang disebabkan dengan kaki, khususnya dari langkahnya tersebut. Nah, diantaranya birri walidayhi. Ini maksudnya adalah lari atau tidak bertanggung jawab untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena untuk berbakti kepada orang tua itu bukan hanya masih hidup ya, sudah meninggal juga masih bisa. Ya, kalau sudah meninggal tentunya selesaikan utang-utangnya, baik kepada sesama maupun kepada Allah. Kemudian jalin tali persaudaraannya. Jadi jangan sampai orang tua meninggal patah obor, apa namanya? Mati obor ya. Iya. Apalagi karena nggak tahu sampai musuhan, ribut, naudzubillah ya. Gitu. Nah, kemudian juga kalau yang sudah meninggal nih, ya tentunya anak-anaknya harus berusaha menjadi yang soleh, solehah. Ya, kalau laki soleh, kalau perempuan solehah. Emang yang namanya soleh, soleh itu mana? Apakah yang dinamain soleh, solehah? Ya itu juga udah bagus sih. Ya mudah-mudahan ya. Kalau di dalam Islam itu nama sangat berpengaruh, karena nantinya bisa menjadi arti yang baik kalau namanya baik, dan kemudian nanti dipanggil oleh orang-orang, terutama orang tua atau guru. Nah, itu bisa menjadi doa. Kalau namanya bagus berarti secara tidak langsung didoain bagus. Kalau jelek, naudzubillah. Makanya kalau mengasih nama itu jangan sembarangan. Jangan, iya, yang nggak ada artinya ya. Kalau Zidane sih mending sih ada artinya itu mah ya. Zidane bagus. Ya, ini kadang-kadang tuh ngikutin bulan, ada artinya kagak ya. Bulan Januari, siapa? Iya. Jadi cari ya yang ada yang bahasa Arab. Ya tentunya yang artinya bagus. Sebab bahasa Arab juga kalau yang jelek sama aja ya. Jadi jangan ngasih namanya dari Al-Qur'an tapi dinamainnya apa? Jahanam. Sa'ir. Iya. Sebenarnya sama ya. Kalau sa'ir ya itu ada kacang. Kalau sahir bagus ya. Kalau ain itu bisa jadi neraka itu ya. Iya. Iya. Memang bisa artinya kacang, tapi naudzubillah yang umumnya sih biasanya neraka sa'ir itu ya.
Hawiyah tuh bener tuh ya. Iya, nama neraka juga tuh Hawiyah ya. Iya bener ya. Jadi jangan mentang-mentang di Al-Quran. Kalau jelek mah jangan ya. Tadi kan ketika dipanggil nanti jadi doa, apalagi yang manggilnya itu orang tua ya, manjur itu. Tuh, makanya juga kalau manggilnya ke anak yang bagus itu yang utuh. Namanya Robiah, panggil Robiah, jangan Beah doang, atau kadang-kadang Biong gitu ya. Yang lengkap ya. Seperti nama Ahmad atau Muhammad, padahal bagus. Tapi dipanggil apa? Mat. Ya, atau kadang-kadang apalagi si Ahmad mah kadang-kadang dipanggil si Ahmad aja gitu ya. Nah itu. Jadi nggak ada artinya Ahmad Pak. Ya bisa nanti yang Ahmad mestinya artinya itu yang lebih terpuji ya. Karena dinamain Ahmad jadi budak. Iya. Jadi kalau emang Ahmad aja panggil, jangan Ahmad ya. Apalagi Mat, mana Mat? Gitu ya. Nah, jadi ini kembali soleh mah bukan karena nama laki-laki soleh atau perempuan soleha ya. Emang yang asing lagi masih kalau pengen punya anak soleh, bapaknya namain soleh. Udah pasti di mana juga anak siapa tuh? Anak soleh. Tetapi ya sebenarnya yang dinamakan anak soleh soleha itu yang istilahnya dia ibadah kepada Allahnya benar ya, karena berdasarkan ilmu, karena ngaji. Tuh. Kalau nggak ngaji mah mau bagaimana benernya? Walaupun dia ibadah atau samanya bohong. Ya bahkan kalau ngaji mah walaupun belum benar-benar juga gitu ya, dimaklum. Ya sebab kalau kayak kita punya anak walaupun rada bandel-bandel bahkan bodoh-bodoh gitu ya, tapi karena nurut kan senang gitu. Tuh gitu ya. Nah kalau nggak ngaji nih sampai kapan gitu. Nah terus bukan aja ibadahnya yang benar ke Allah dengan berdasarkan ilmu didasari dengan ngaji, tapi juga nih kepada sesama juga rukun, akur. Sama saudara rukun, akur. Sama tetangga rukun, akur. Terutama sama keluarga. Kadang-kadang jangankan sama tetangga, sama saudara, sama keluarga. Orang tua sama anak. Ya, itu jangan sampai. Itu walaupun dia rajin ibadah ke Allah benar-benar, tetap. Jadi kudu dua itu, ibadah ke Allah benar dan pergaulan dengan sesama juga rukun. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu tuh. Ibadah ke Allah mau benar-benar ya, sama tetangga ribut mulu, sama saudara cekcok mulu, bahkan sama keluarga. Nauzubillah ya. Ada juga sebaliknya, dia alhamdulillah sama tetangga sama saudara nggak pernah ribut, sama keluarganya emang orang nggak pendiam, terus juga memang orang nggak pernah kemana-mana, tapi nggak ibadah, atau ibadahnya nggak bener karena nggak didasari ilmu, nggak ngaji gitu, tetap belum soleh juga. Tuh ya, dambaan harapan yang paling utama orang tua ke anaknya itu nggak ada yang lain kecuali soleh soleha. Sebab kalau soleh soleha ini nanti anak ini bisa ngebawa ya, tentunya nyelamatin dari neraka dan memasukkan ke surga. Itu kalau anak soleh soleha. Tapi kalau anak salah, justru ya bukannya dia nyelamatin dari neraka masukin ke surga, malah sebaliknya. Orang tua mau ke surga malah ditarik-tarik. Karena ada ceritanya ya. Tuh orang tua yang udah mau masuk surga
karena anaknya dimasukin ke neraka nggak terima. Sebenarnya mah keadilan Allah. Kalau orang yang taat masuk surga, kalau yang maksiat neraka ya. Nah ini orang tuanya karena memang ibadahnya wajar masuk surga, anaknya juga masuk neraka ya karena memang kemaksiatannya. Tapi nih anaknya nggak terima, saya nggak terima dimasukin ke neraka. Ya apa sebabnya? Karena memang mungkin saya nggak ibadah yang ada maksiat. Tapi asal tahu semua itu karena kebodohan saya. Saya nggak dididik oleh orang tua. Pokoknya asal hidup aja, gitu ya. Asal istilahnya dia jadi subur, sehat. Apalagi kesannya bisa mencari ya, rajin. Masalah ibadah nggak dipikirin. Nah itu anak nuntut bakalannya. Orang tuanya yang tadinya mau dimasukin ke surga itu diseret ke neraka. Suruh tanggung jawab tuh. Makanya ngedidik anak mah ya. Ya walaupun sesuai kebutuhan emang kita selagi di dunia ya kita didik ilmu dunia gitu ya. Karena siapa yang ingin dunia pakai ilmu, akhirat juga pakai ilmu. Tapi insya Allah kalau modalnya dia ilmu agama, ilmu akhirat itu bisa dunia, bisa akhirat. Kalau hanya dunia nggak bakalan akhirat dapat. Dunia juga belum tentu sukses. Ya buktinya gini aja lah. Tuh macam ustadz, kiai, itu kadang-kadang SD juga nggak lulus. Ya bahkan kalau kita baca sejarah baginda Nabi, sekolah PAUD juga kagak. Tapi sukses kan? Karena memang yang menjamin semuanya bukan karena dia kerjaan ataupun karena pendidikan, tapi adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ibadahnya udah benar-benar tuh baru. Itu ya. Itu tuh. Jadi jangan dianggap istilahnya tenang-tenang biarin anak mah. Gitu ya. Atau sebaliknya nih. Yang bagus ini mana ya? Dia orang tua nih. Tadi lagi di neraka padahal mah nih, lagi di neraka. Anaknya mau dimasukin ke surga. Tapi dasar anak soleh ya, anak soleh. Dia nanyain, kalau orang tua saya di mana? Oh orang tua kamu mau di sono di neraka, ini sesuai keadilan. Bisa nggak dimasukin ke surga bersama saya? Nggak bisa. Ini sudah keadilan. Orang yang taat masuk surga, orang yang maksiat masuk neraka. Nah akhirnya ini karena anak soleh, dia rela istilahnya masuk neraka bersama orang tuanya, ya, karena soleh. Tapi kalau anak salah mah biarin, gitu. Atau bodoh amat bahasanya gitu ya. Yang penting mah saya egois gitu ya. Nah itu. Nah akhirnya karena memang rahmat Allah lebih luas dari murkanya tuh orang tua, si anak itu yang tadinya masuk neraka karena rahmatnya kepada anaknya kan mestinya mah orang tuanya kan dua di neraka tuh kelek kan sama anak satu ya. Tapi ternyata nih karena rahmat Allah lebih luas dari murka Allah, itu anak yang satu bisa nyelamatin ke orang tua yang dua yang tadi di neraka masuk ke surga tuh. Makanya ya kalau anak soleh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, karena memang itu bisa nyelamatin dari neraka dan memasukkan ke surga. Orang yang punya harta sebanyak apapun, jangankan istilahnya baru paling kaya sekampung, sedesa, sekecamatan, terus apa lagi samanya? Sekabupaten, terus seprovinsi dulu atau iya. Nah, bahkan senegara Indonesia, bahkan sedunia nih punya dia sendiri. Walaupun itu nggak mungkin kan? Demi Allah nggak bakal bisa masukin ke surga ya. Bahkan nyelamatin dari neraka juga. Tuh makanya hanya itu tuh
anak yang soleh, yang tentunya dididik agama ya, begitu. Nah jadi kembali nih, kalau orang tua yang sudah meninggal itu tadi cara-cara berbaktinya gitu ya, beresin tanggung jawab orang tua, kemudian jalin tali persaudaraannya, kemudian juga berusaha untuk jadi anak yang soleh solehah insya Allah. Ya mudah-mudahan yang tadinya belum sholat jadi sholat, terutama yang tadinya belum ngaji insya Allah mau ngaji ya. Yang udah ngaji, jangan udah ngaji ini justru mudah-mudahan istiqomah ya. Artinya serepot apapun, sibuk apapun ya, karena tadi yang namanya ngaji mah sangat wajib begitu. Nah jadi nih, kalau yang masih hidup nih ya, orang tuanya nih, terutama nih bagi seorang laki-laki, anak laki-laki ya, karena anak laki-laki mah walaupun tuh sudah menikah, tetap itu harus memprioritaskan orang tua. Jangan sampai gara-gara dia terlalu sayang, terlalu cinta kepada istrinya, akhirnya durhaka kepada kedua orang tua. Itu kan yang namanya Alqamah yang kurang bagaimana. Beliau itu sahabat, kemanapun ikut perang, sholat berjamaah tiap waktu. Tapi begitu dia sakaratul maut, ngucapin kalimat tauhid nggak bisa. Kan itu nantinya sul khotimah, nauzubillah. Nah barang cek and recheck, ternyata beliau itu memang orang tua laki-lakinya sudah meninggal ya, ada ibunya. Nah begitu diminta maaf nih, diminta ridho nih, ibunya nggak mau karena saking sakitnya mungkin ya. Kan kadang-kadang ada tuh begitu tuh, suami lebih mentingin istri daripada orang tua ya. Makanya tuh nih istri-istri nih, kalau ada suami yang istilahnya dia benar-benar merhati orang tua, jangan cemburu, jangan marah. Kudunya itu tuh suami tuh benar. Justru yang nantinya dia melalaikan, terlalu sayang kepada istrinya, terlalu cinta kepada istrinya, akhirnya kepada orang tuanya, dia itu nggak dipedulikan, bahkan yang ada malah mendurhakai, nyakitin. Nauzubillah. Kudunya salut tuh punya suaminya kayak begitu ya. Jangan dicurigain, jangan dicemburuin, jangan dimarahin ya. Syukurin kudunya tuh. Nah, jadi nih kalau yang masih hidup ya tentunya harus tadi ya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup tuh tentunya ya. Nah, ini caranya maksudnya gimana? Ini tentunya dengan berbuat baik ya. Kemudian kalau memang orang tuanya sudah nggak mampu, itu nafkahin gitu ya. Bahkan seandainya mampu juga, sewaktu-waktu mah persen tuh orang tua sama anak senang jasa ya, kali persen ya. Padahal bukan nggak punya, itu lain perasaan gitu ya. Ya kemudian juga ya jaga adab orang tua itu. Ya intinya begini aja lah. Ya kalau memang tuh orang tuanya masih nyampur ya, di samping perhatian nih, artinya perhatikan nih, terutama jaga adab. Sebab walaupun diperhatiin, kalau nggak jaga adab, keleh itu perhatian nih, seperti gini. Padahal tuh anak sering ngasihin ke orang tua, tapi nyakitin sekali, gimana perasaan? Ya kayak ibu juga kadang-kadang mah, padahal mah suami sekian lama, sekian banyak berbuat baik, gara-gara suami salah sekali aja, yang diingetin yang mana tuh? Tuh kalau ibu-ibu jengkel disakitin sama suami, padahal mah kebaikan suami banyak tuh lama ya, suami lebih-lebih tuh kalau umpamanya disakitin. Sebab mestinya istri itu benar-benar ya berbakti, nurut, asal yang baik-baik ya kepada suami gitu. Nah sama nih orang tua juga itu ya,
Anak memang kalau diomelin gak enak kan ya semua orang tua ya. Bener nggak? Dengan kata lain disakitin, pokoknya mah nggak terima. Itu kalau mau tahu lebih-lebih orang tua. Karena yang mestinya anak itu berbakti, berbuat baik, menjaga adab ke orang tua, ini malah durhaka. Tuh, baik ya. Jadi jangan asal karena merasa dia kaya, itu ke orang tua. Nauzubillah ya. Nah, berkenaan ini nih sebagai referensi ya, dicatat itu bisa dilihat nanti di Al-Quran, atau kalau punya terjemahannya Pak ya, terjemahannya apalagi tafsirnya, itu di surat An-Nisa. Surat An-Nisa masih awal. Surat keberapa Nisa? Hah? Ketiga atau keempat? Anisa dulu tuh Ali Imran dulu. Ali Imran dulu ya. Berarti ya pokoknya mah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Anisa dulu. Ya udah pokoknya mah Anisa aja. Iya. Pokoknya mah nanti takut yang ketiganya Al Imran ya. Masalah nama surat aja tuh sampai nggak hafal ya. Apalagi ayat-ayatnya kali mah. Makanya kudu rajin-rajin lihat Quran gitu. Jangan dilihat doang, baca terus pahamin ya gitu. Nikmat ya. Ya udah pokoknya ntar Anisa aja, pokoknya ya Anisa aja. Anisa ntar lihat buktiin ya, itu surat keberapa gitu aja ya. Itu masih dekat ini di awal ya. Itu aja lah. Nah itu ayat 36 ya. Surat An-Nisa ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Ya. Itu penggalan ayat itu. Terjemahannya, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kita harus ibadah semata-mata kepada Allah ya. Hanya kepada Allah dan ikhlas tentunya. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuh. Tadi ya, perhatikan. Jangan istilahnya tidak bertanggung jawab, apalagi durhaka, naudzubillah. Ya sebenarnya mah dari ayat itu berbuat baik itu bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, yang jauh, terus temen, terus orang yang dalam perjalanan, termasuk budak gitu ya. Tapi di situ yang diprioritaskan setelah ibadah betul-betul kepada Allah, jangan coba-coba menyekutuinya, itu adalah anjuran perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah kemudian ada lagi nih ya, di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17 lah. Ini mah jauh, kalau nggak dibilangin takut puyang nyeriin ya. Surat ke-17. Pokoknya sebelum surat Al-Kahfi. Al-Kahfi 18 tuh, jadi Al-Isra ya. Ayatnya berapa? Ayatnya 23. Ayat 23 sampai 25 ya. Nanti bacanya sampai ayat 25. Baca juga artinya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma indal kibaro ahaduma wa awkilahuma palatakul lahuma walatan haruma wa kullahuma qaulan karima. Itu ya ayatnya. Terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Sama tadi. Jadi ibadah itu kepada Allah ya, hanya kepada Allah, jangan dirusak nih, dengan menyekutukan yang lainnya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, orang tua. Tuh. Dari kecil sampai dewasa, sampai meninggal ya, bukan sampai mati, bukannya sampai tua, bukan. Terus sampai tuanya, sampai matinya orang tua apa sampai matinya kita? Sampai matinya kita tuh. Ya sebab tadi walaupun orang tua sudah meninggal juga kan tetap ya. Iya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya, maksudnya kedua orang tua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut. Ini sampai tua nih diurusin semuanya ya. Itu karomanya luar biasa. Maka nih ini biasanya kan orang tua kalau udah tua ngeselin ya. Manfaat nggak ada kan? Ya pada johirnya nggak bantuin kerja nggak bisa, ya kan? Apalagi orang tuanya nggak ibadah, aduh. Ya kudunya mah nih orang tua mah kalau udah di atas 40 tahun ke sononya ya udah 50 tahun, udah orang tua mah ibadah yang benar ngadoain anak, kudunya gitu tuh. Kudunya mah gitu. Ini mau orang tua masih diusuk-usukin. Sakti itu, manjur itu orang tua doanya gitu ya, udah. Jadi kalau punya orang tua, udah, mak udah tua, bapak udah tua, udah jangan mikirin kerja bagaimana. Udah mama ibadah yang bener, ngaji jangan ketinggalan, doain saya, gitu. Ada kan kayak gitu? Gitu ya. Nih. Nah karena kalau udah tua nih biasa ngaselin, itu beban nih. Di sini ada peringatan, jangan coba-coba berkata aja. Banyak karena disuruh sama orang tua ya, enggak ini ataupun umpamanya karena orang tuanya minta anu gitu kan tadi ya, karena tua mah gitu ya. Bagaimana sih kayak orang kesel, kayak sambil emosi gitu. Nah itu berbahaya ya, masya Allah ya. Apalagi ngebentak, udah dorakanya tuh naudzubillah. Hanya ngomong aja sebagai menunjukkan kekesalan itu udah larangan deh. Itu mestinya gimana? Ucapin kata-kata yang baik tuh ya. Ya bahkan di ayat 24 teman nanti lihat aja ya. Itu kita disuruh untuk merendahkan diri kepada orang tua ya. Jadi nih orang tua mah kayak orang dulu mah bagus tuh. Ini orang tua dulu ya, anak dulu. Itu kalau ada orang tua lagi di pintu, jarang yang berani masuk, benar enggak? Seandainya masuk juga beri permisi bahasanya gitu ya. Anak dulu. Coba anak sekarang. Ya, main lengkahin aja tuh. Ya orang dulu mah, anak dulu mah kalau ada orang tua di pintu, itu kalau memang di belakang ada pintu, muter. Ya paling enggak kalau masang-masang dia permisi. Bang liwat mak, bang liwat mbak gitu ya. Ya baru jongko-jongko itu. Anak sekarang mah, aduh, main langkahnya bahkan kadang-kadang ngabetin jasa. Malah disungkur ya. Tuh. Dan jangan bosen, jangan lupa untuk ngaduin orang tua terus ya. Ya dengan doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro ya. Nah itu tuh. Nah kemudian nih keuntungan apa nih kalau kita berbakti kepada kedua orang tua nih ya. Khususnya bagi laki-laki nih, perhatikan nih suami-suaminya. Insya Allah satu, mendapatkan ridho Allah. Jadi judulnya keuntungan berbakti kepada kedua orang tua. Satu, mendapatkan ridho Allah.
Kalau Allah ridho, jangankan orang itu sehat, sakit juga indah. Jangankan kaya, miskin juga nikmat. Kan kita mengadakan sehatku sehatnya, kayaku kayanya, tapi masih galau gitu ya. Nah itu jangan-jangan tuh Allah ngerido. Ketidakridhaan Allah tuh gimana? Kenapa? Karena mungkin orang tua nggak ridho. Kenapa orang tua nggak ridho? Nggak diperhatikan, ya, gitu. Bahkan yang ada malah mendurhakai, nauzubillah. Kemudian yang kedua nih, insya Allah mendapat jaminan surga. Wow, itu bahkan kalau yang berbakti kepada orang tua, surga itu dibuka lebar-lebar semua pintunya 8. Mau masuk dari mana, ya? Tinggal pilih. Yang ketiga, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Makanya yang merasa banyak dosa nih ya berbaktilah kepada orang tua. Kemudian yang keempat, insya Allah umur juga rada panjang. Umurnya rada panjang tuh. Yang orang-orang berbakti kepada orang tua, benar ya? Itu ada benar. Saya pernah ketemu sama orang tua nih ya. Itu orang tua masih gagah. Begitu saya tanya, Kong, ini Okong udah tua masih gagah aja, apa rahasianya? Alhamdulillah katanya saya mah ke orang tua nggak pernah nyakitin, benar-benar merhatiin. Tuh bener ya. Nah kemudian juga insya Allah nih keuntungan berbakti kepada kedua orang tua ya, insya Allah rezekinya juga bakal bertambah, barokah bahkan ya. Tuh makanya yang rezeki sempit nih, seret-seret itu kudunya perhatiin, jangan-jangan nih sebabnya ya. Itu. Kemudian mudah terkabul doa. Tuh makanya kalau kita doa pengen diijabah, bahkan nih kita punya hajat ya, pengen dikabul nih, itu di samping kita berdoa benar ya, juga yang paling urgen, yang paling penting tuh kita benerin aja kebaktian kita kepada orang tua ya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian insya Allah terhindar daripada ajab atau siksa dunia dan akhirat. Ya karena kan itu menjalankan perintah ya. Insya Allah di dunianya juga akan terhindar dari musibah. Nanti di akhirat juga insya Allah bakal selamat dari neraka, yang tentunya masuk surga insya Allah ya. Ya bahkan dari sekian amal-amal itu ya, yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu tuh kalau memang dia benar-benar berbakti dipenuhin, dapat semuanya. Tapi kalau dia tadi lari, nggak bertanggung jawab, malah sebaliknya tuh ya. Pokoknya terima aja, rezekinya seret, terus umurnya juga pendek, ntar aja dapat musibah. Alhamdulillah ya. Yaitu di dunia, di akhirat nanti lebih parah. Udahnya di dunia susah, di akhirat selamanya lagi ya. Nah, mungkin cukup ya. Tuh bener aja. Satu juga tuh ya. Belum beres, tapi biar lebih paham ya, biar lebih luas, biar lebih meyakini ya manfaat dalam keseharian, khususnya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, sehingga bukan mendapat kesialan, justru kita akan mendapat keberuntungan. Mohon maaf dan maklum